Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Ibu. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar kembali. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ipat Rahmawati, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Baik Ibu, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli Sodri sodri wa wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rob, amin. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, di mana kita akan membahas tentang perubahan kenampakan bumi. Sebelum kita beralih ke materi perubahan kenampakan bumi, Ibu akan memberikan gambaran kenapa kita harus belajar tentang perubahan kenampakan bumi. Yang pertama, manfaatnya untuk kita yaitu agar kita mengetahui perubahan kenampakan bumi di sekitar kita. Dan yang kedua, agar kita mengetahui cara pencegahan kenampakan bumi yang disebabkan oleh manusia. Kita langsung bahas ke materi aja ya anak-anak. Iya Ibu. Kelihatan tidak anak-anak? Iya. Oke, kita langsung aja ya. Perubahan kenampakan bumi. Daratan dan lautan merupakan permukaan pada bumi yang sewaktu-waktu dapat berubah karena sesuatu hal, sehingga mengalami perubahan kenampakan bumi. Di daratan itu ada gunung, terus di lautan itu ada laut, sungai, dan sebagainya. Salah satu contoh perubahan kenampakan bumi yaitu adanya terang dan gelap pada saat tertentu, dan adanya pasang naik dan pasang surut air laut. Penyebab perubahan kenampakan bumi itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama peristiwa alam dan yang kedua ulah manusia. Yang pertama dari perubahan akibat peristiwa alam. Peristiwa alam adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan dampak besar bagi bumi dan populasi manusia. Contoh dari perubahan akibat peristiwa alam yang pertama yaitu ada erosi, kedua pasang naik dan pasang surut, dan yang ketiga bencana alam. Apakah kalian tahu apa itu erosi? Tidak Ibu. Bisa dilihat ya di PPT sambil baca aja. Erosi adalah peristiwa tanah yang terkikis oleh aliran air hujan dan angin kencang. Penyebab erosi bisa terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Akibat dari erosi yang pertama yaitu kesuburan tanah berkurang karena lapisan humus terbawa air. Dan cara pencegahannya yaitu yang pertama, perbukitan yang akan dibuat ladang pertanian dibuat sangkedan terasering. Atau mungkin kalian pernah melihat di gunungan gitu sawah-sawah yang bertingkat-tingkat. Itu cara pencegahannya yang pertama. Dan yang kedua melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.
Yang kedua yaitu yang disebabkan oleh peristiwa alam, pasang naik dan pasang surut air laut. Pasang naik terjadi ketika air laut naik ke daratan. Pasang naik terjadi pada malam hari. Pasang naik tertinggi juga terjadi pada saat bulan purnama. Sedangkan pasang surut terjadi ketika air laut turun atau meninggalkan pantai. Pasang surut ini terjadi pada siang hari. Penyebab dari pasang naik dan pasang surut air laut itu adanya gaya tarik bulan atau gravitasi bulan. Dan selanjutnya akibat dari pasang naik dan pasang surut air laut. Yang pertama, pada saat pasang naik, air laut dapat masuk ke aliran sungai dan bisa menyebabkan banjir juga ya anak-anak. Dan yang kedua, pada saat pasang surut, nelayan lebih mudah menangkap ikan karena airnya surut. Yang kedua yaitu disebabkan kenampakan bumi yang disebabkan oleh bencana alam. Bencana alam merupakan sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, angin besar, dan banjir. Dari bencana alam itu akibat dari perubahan akibat ulah manusia. Perubahan akibat ulah manusia atau berasal dari tangan jahil manusia dapat merusak alam dan lingkungan. Maka dari itu kita haruslah menjaga dan melestarikan bumi. Contoh dari perubahan akibat ulah manusia yaitu yang pertama, pembakaran hutan, penambangan liar, dan penggunaan bahan peledak. Anak-anak bisa lihat ya, contoh dari pembakaran hutan, gambarnya, penambangan liar, dan juga penggunaan bahan peledak. Dan yang selanjutnya yaitu cara kita untuk melestarikan bumi agar tidak terjadi perubahan kenampakan bumi yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama yaitu turut menjaga dan melestarikan bumi. Kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Keempat, tidak menggunakan bahan atau obat berbahaya yang dapat merusak bumi. Dan yang kelima, melakukan reboisasi. Bagaimana anak-anak sudah mengerti atau masih ada yang kurang jelas? Ada yang mau Sudah bertanya? mengerti, Ibu. Oke, oke Suhai. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Jadi kita tarik kesimpulannya aja ya, anak-anak. Kita bisa simpulkan bersama-sama. Mau coba dari kalian dahulu ya. Ibu minta satu orang em, menarik kesimpulan dari pemaparan materi tadi. Siapa yang mau? Bisa Suhai, Suhayati. Iya, Ibu. Jadi, kesimpulannya itu kita harus menjaga alam agar tidak tidak terjadi bencana. Kita Iya, harus bagus. menanam. Udah Suhai? Oh iya anak-anak, Sudah, sebelum Ibu. nanti diakhiri pembelajarannya, Ibu belum absen soalnya takutnya pas kita pertengahan belajar ada yang keluar. Nanti kalau misalkan ada yang keluar dari Google Meet ini, misalkan terkendala sinyal bisa langsung hubungi Ibu ya. Iya, Bu.
Ibu nggak ada suaranya. Oh iya, maaf. Baiklah, kesimpulan pada materi kali ini yaitu perubahan kenampakan bumi dapat terjadi di daratan maupun di lautan, di mana itu diakibatkan dari peristiwa alam maupun dari tangan jahil manusia. Dari peristiwa alam tersebut, contohnya yaitu pasang surut dan pasang naik air laut. Sedangkan yang disebabkan oleh tangan jahil manusia yaitu seperti banjir, karena akibatnya disebabkan oleh membuang sampah sembarangan. Semoga anak-anak tidak membuang sampah sembarangan ya setelah ini. Iya, Ibu. Bagaimana, kita sudahi saja atau ada yang mau bertanya lagi? Kita sudahi saja ya, tapi terlebih dahulu kita habisin dahulu. Kita habisin ya, Ipat Rahmawati, Hadir Ibu. Suhayati, terkendala sinyal ya. Sepertinya begitu, Bu. Sepertinya begitu. Ya udah, Nurul Hidayanti, Hadir, Bu. Nursal Sabila Rahayu, Hadir, Bu. Suhayati, Hadir, Ibu. oke, hadir ya. Untuk selanjutnya yaitu ada evaluasi atau uji kompetensi dari materi sekarang. Nanti Ibu share linknya ya. Jangan lupa diisi. Baik Ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Ketua Kelas Ipat Rahmawati bisa dipimpin doa setelah belajar. Baiklah, kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah cukup kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.